Shalom, Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Judul renungan firman Tuhan kita yaitu Bengkel Rohani. Diambil dari Markus 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kalau kita mendengar kata bengkel, pasti kita akan berpikiran sebuah tempat untuk memperbaiki kendaraan yang rusak, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan ketika masuk ke bengkel dengan keadaan rusak, keluar dengan keadaan yang sehat dan baik kendaraan tersebut. Demikian juga Tuhan Yesus adalah seorang mekanik yang luar biasa, yang memperbaiki kehidupan setiap orang yang percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, kita masuk ke dalam bengkel ketika kita menerima Tuhan Yesus. Kita belajar dari hal ini bahwa yang pertama, Yesus memanggil orang berdosa sebagai bengkel rohani. Otomatis orang-orang berdosa dipanggil untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dalam Markus 2 ayat 14 dikatakan, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil orang berdosa dan menjadikan dia sebagai muridnya. Agar apa? Agar dia berbalik dari keadaannya yang jahat. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus memberikan kesempatan kedua bagi orang yang berdosa. Pada kisah perempuan yang berzina dan hendak dilempari batu, kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kata-kata ini sangat luar biasa, bahwa Yesus memberikan kesempatan kedua bagi orang berdosa. Saya tertarik dengan ayat ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita beroleh keselamatan yang kekal. Dan kita harus menghargai keselamatan tersebut dengan menjaga kehidupan kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Yang ketiga, Yesus mengampuni orang yang berdosa. Pada kisah ketika Yesus di kayu salib, ada salah seorang penjahat yang bertobat di tempat itu. Dia percaya kepada Tuhan. Kita baca dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43 demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Yesus mengampuni orang berdosa. Tidak hanya yang di kayu salib itu saja, tapi ketika di mana-mana dia pelayanan, banyak orang berdosa diampuni. Hal ini berlaku juga sampai sekarang kepada kita semuanya. Jika kita rindu kehidupan kita diperbaiki oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, dan menjaga kehidupan kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.